Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik, pada hari ini Budiah akan menerangkan tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sebelum memasuki materi, adapun tujuan-tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, menjelaskan dan menunjukkan perilaku berbagi sebagai penerapan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ayo kita simak ya teman-teman. Baik teman-teman, yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang ketiga. Zakat menurut bahasa adalah suci, baik, atau bersih. Zakat menurut istilah adalah menyisihkan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Adapun hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Baik teman-teman, mari kita tunaikan zakat, karena zakat itu adalah wajib. Yang kedua yaitu pengertian infak. Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya keluar. Dengan demikian, infak artinya mengeluarkan atau menyerahkan suatu harta benda sesuai dengan kemampuannya kepada fakir, miskin, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Infak ini bertujuan untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang. Pemberian infak bersifat materi, yaitu berupa harta dan benda. Adapun hukum infak. Hukum infak dalam Islam adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan atau wajib tergantung situasinya. Selanjutnya pengertian yang ketiga yaitu pengertian dari sedekah. Sedekah adalah menyerahkan sebagian harta atau jasa seseorang yang tidak dibatasi waktu dan jumlahnya. Sedekah dilakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang bersedekah, terutama yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sedekah dapat berupa uang, makanan, minuman, pakaian, pikiran, tenaga, atau bahkan senyuman. Adapun hukum sedekah. Hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah. Bisa menjadi wajib apabila ada orang yang terancam hidupnya karena kelaparan. Dan bisa menjadi haram jika orang yang kita beri sedekah menggunakannya untuk maksiat. Pengertian yang terakhir yakni pengertian tentang hadiah. Hadiah adalah memberikan barang secara cuma-cuma kepada seseorang atau lembaga yang tidak dibatasi waktu dan jumlahnya. Syarat wajib zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, milik penuh. Yang keenam, mencapai nisab. Dan yang ketujuh, mencapai haul. Haul itu adalah harta yang dimiliki harus sudah 1 tahun. Selanjutnya, adapun jenis-jenis zakat. Zakat itu dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam pada awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat juga disebut zakat badan atau zakat nafsi untuk menyucikan diri. Zakat fitrah yang dikeluarkan
yaitu berupa makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya yang dibayarkan sebanyak 1 sak atau 2,5 kilo. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Zakat mal dikeluarkan dari berbagai jenis harta, di antaranya emas, perak, hasil pertanian, perniagaan, dan masih banyak lagi. Zakat mal yang dibayarkan adalah 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Nah, sekarang Budia akan menerangkan tentang haul dan nisab terlebih dahulu. Apa sih haul dan nisab itu? Baik teman-teman, haul adalah batas waktu setahun harta tersebut dimiliki. Jadi kalau belum setahun berarti belum wajib membayar zakat mal. Tapi kalau sudah 1 tahun dan nisabnya sudah sesuai, maka wajib mengeluarkan zakat mal. Sekarang tentang nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda teman-teman. Beberapa contoh nisab zakat mal yaitu 1. Zakat emas. Emas nisabnya itu adalah 98,6 gram dan haulnya harus 1 tahun. Yang kedua, perak. Nisabnya 624 gram. Yang ketiga, hasil pertanian atau perkebunan. Nisabnya 930 liter. Bersih dari kualitas. Nah, kadar zakatnya jika mengairi tanpa biaya itu berarti 10%. Tetapi kalau jika diairi dengan biaya berarti zakatnya 5% dari hasil tersebut. Yang ketiga yaitu harta tambang. Harta tambang dan perniagaan ini setara dengan nisab emas teman-teman. Baik teman-teman, sekarang siapa saja sih yang berhak menerima zakat? Baik, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, zakat disalurkan untuk 8 golongan. 8 golongan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang bertugas mengurusi dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob. Rikob adalah budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam, gorim. Gorim adalah orang yang mempunyai hutang untuk kebutuhannya tetapi tidak mampu melunasinya. Yang ketujuh, sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan ini disebut mustahik dan orang yang memberi zakat disebut muzaki. Baik teman-teman, dari beberapa materi yang sudah dijelaskan Budia dapat kita ambil hikmahnya. Salah satu hikmah berbagi yaitu melipat gandakan rezeki. Yang kedua, menghapus sifat kikir atau pelit. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, mempererat persaudaraan dan memperkuat solidaritas sosial antara sesama muslim. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, membersihkan harta. Dan selanjutnya, menolak musibah. Maka dari itu, marilah kita senang untuk berbagi. Karena berbagi tidak akan mengurangi harta kita, tetapi akan melipat gandakan rezeki.
Nah, itu teman-teman yang dapat disampaikan Budiah pada hari ini. Sudah paham ya terkait zakat, infak, sedekah, dan hadiah? Apabila kalian belum paham, bisa diputar lagi video pembelajaran ini dan bisa bertanya kepada Budiah lagi. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas yang sudah disediakan Budiah di LKPD. Di situ sudah ada petunjuk dan contohnya. Silahkan dikerjakan. Budiah cukupkan untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.